Oke, shalom teman-teman dimanapun kalian berada. Senang banget kita kembali lagi di program curhatseru.com. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya udah pernah udah pernah ke sini, tapi dia comeback lagi. Tapi bukan orang yang mau curhat gitu ya, tapi menjadi orang yang memberikan kita insight-insight yang luar biasa. Yaitu ada Tasya di sini. Halo, Apa kabar Tasya? luar biasa. Yes, 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 yes. yes. Kemarin kamu kesini jadi narasumber ya? Jadi narasumber. Yang curhat. Yes. Curhatin Curhatin tentang apa waktu itu ya? tentang itu nggak sih Eh, HTS? HTS benar. Terus gimana? Ya udahlah ya, udah berlalu. Oh, jadi udah end. Udah end. Oh, kalau misalnya kalian penasaran tentang cerita Tasya Mm-mm. dan masa lalunya, bisa scroll Scroll. di bawah-bawah gitu Ya ada ya. muka aku di situ langsung klik. Langsung blok Iya. enggak jangan dong. Jangan dong. Sedih udah curhat soalnya. Iya, jadi kayak kamu berarti sekarang kesibukannya gimana? Kerja, puji Tuhan. Betul. Masih sibuk kerja. Iya, di Yaski ya, di Iya dong, bagian. tentunya di misi. Oke, jadi Tasya ini adalah salah satu tim misi dari departemen, salah, Tim tim onsite. dari departemen misi Misi, Yaski. betul. Oke, nah Tasya sekarang kita mau ngomongin hal-hal yang lagi apa ya, lagi rame. Kenapa goyang? Goyang. Mic-nya. Hal-hal yang lagi rame gitu sih kan. Kamu main sosmed kan pasti. Walaupun kamu rajinnya membaca Alkitab, tapi tetap dong main sosmed. Wow. Main. Main sosmed biasanya apa? TikTok, Instagram atau? Instagram, TikTok, Mm-mm. Twitter sekarang udah X ya. Oh iya Facebook iya. masih Oh, beberapa Twitter kamu sih. masih? Ya masih. Padahal jarang loh sekarang orang main Twitter. Aku karena di situ banyak kayak Apa? pendeta luar negeri yang ya udahlah ya khotbah-khotbah gitu renung-renung Oh iya. tuh banyak Heeh. di X. Aku justru Terus- jarang loh nemuin khotbah di X yang tentang Iya. Kristen tuh jarang loh aku. Ya kamu follow-nya apa dulu? Aku follow-nya tau gak sih komunitas marah-marah, Oh, komunitas misu-misu. aku juga masih ada dulu itu kayak grup-grup orang galau, cewek-cewek Iya, galau. iya. Itu masih ada karena udah lama banget dari SMP kan. Iya kan, jadi apa sih istilahnya yang orang bisa kirim di situ kan, bisa upload sesukanya gitu kan. Ya, nge-tweet. Aku karena di situ tuh ada catatan-catatan, jadi kayak kan gampang ya. Buat catatan di situ langsung nge-tweet, tapi privacy kan. Iya, iya, Jadi iya. aku masih main X. Oke, jadi Twitter, TikTok, Facebook, pokoknya Facebook. beberapa sosmed aku masih main sih. Iya. Untuk mantau informasi doang ya. Iya karena gimana juga kita harus update masalah ini ya, informasi-informasi. Nah, yang paling update nih. Yang paling update, yang lagi viral banget, Iya, influencer yang itu gak sih? iya kan. Yang- Influencer atau apa sih? Ya pokoknya itulah. Iya, model atau apa? DJ atau Iya, apa sih? pokoknya yang cantik orangnya. Oops ya, yang cantik. Iya, Itu kayak tiba-tiba dia mengumumkan kalau Iya. dia hamil. sangat mengejutkan orang-orang ya. Karena nggak kelihatan loh, kalau ngeliat kontennya tuh dia pakai baju ya udah nggak kelihatan gitu. Apa karena mungkin badannya yang seperti itu nggak kelihatan kan? Dan Iya. kita pun nggak mikirnya itu ya kan? Iya, Karena iya. kayak yang ya udah biasa aja. Iya kan, kayak dan banyak banget yang ngehujat dia kayak di TikTok. Banyak yang ngehujat, banyak yang ngedukung, banyak yang bilang orang-orang yang ngedukung kayak banyak hatersnya yang bilang orang yang ngedukung tuh kayak aneh gitu-gitu loh. Terus banyak orang kayak banyak orang juga yang bilang kalau nge-hate jangan keterlaluan kayak gitu-gitu kan. Ya gimana ya? Mungkin kita nggak fokus ngomongin dianya karena ini bukan channel gosip gitu ya. Tapi nih, kalau kita kaitin ke kekristenan, Oke. dia kan cewek muda gitu kan. Ya maksudnya orangnya juga gaul banget. Dan kita juga orang-orang Kristen, banyak kan anak muda Kristen yang gaul, maksudnya yang mungkin udah punya pacar segala macam gitu. Nah, kalau misalkan suatu saat gitu, Oke. teman kita ada yang mengalami kejadian seperti itu, sebenarnya apa sih yang baiknya kita lakukan? Maksudnya kan tadi kalau di kasus influencer itu ada yang ngedukung, ada yang ngehujat gitu kan. Kita tuh harusnya di posisi apa, mana gitu. Iya, kalau kayak itu kan dia influencer ya. Pastinya sudah siap untuk hidupnya itu bakal disorot dan dikritik sama orang-orang. Iya. Apalagi ini kita taunya dari sosmed, dan di sosmed itu kayak ya udah kita tuh bebas beropini, kita tuh bebas komentar, kita bebas ngomong apapun di sana. Iya. Kecuali nggak kayak yang sampai ke sara gitu nggak ya. Nah, beda cerita kalau itu tuh
terjadi sama orang terdekat kita gitu kan Han. Pasti respon kita juga beda. Apa ya, kalau menurutku aduh aku bingung nih bilangnya gimana. Kayak kalau itu terjadi kepada orang-orang terdekat kita, ya kita jangan yang nggak ikutan, pasti kita juga nggak ikutan ngejudge gitu kan. Nah, sebagai orang Kristen, tentu kita juga punya salah, kita juga bersalah gitu. Kalau aku tadi ingetnya sama kisah di Lukas 5 tentang anak itu loh, anak bungsu. Oh, yang kabur terus yang udah foya-foya. Rebutan makanan sama babi gitu kan. Tapi ternyata dia kembali dan diterima. Nah, sebagai orang Kristen, khususnya kita anak-anak muda, pastinya kita tuh bisa lebih baik kita tuh bisa ngerangkul gitu. Karena satu, kalau misalnya teman kita ataupun saudara kita udah seperti itu, pasti dia juga terima sanksi dari orang-orang, sanksi sosial. Mungkin dia pun ngerasa dirinya bersalah sebenarnya. Nah, orang-orang yang kayak gitu menurutku yang butuh teman. Kayak gitu kan. Kayak orang-orang yang lain itu udah nyalahin dia, udah marah-marah, udah ngejudge. Nah, menurutku orang-orang kayak gitulah yang butuh kita rangkul sebenarnya. Kita ini sebagai Kristen ya. Apalagi anak muda. Dan teman kan anak muda itu lebih bisa menerima yang sepantaran sama dia. Jadi daripada orang yang lebih tua, ya nggak sih? Kayak lebih gampang menerima gitu. Jadi di dalam Kristenan kan kita belajar kasih ya. Nah, itulah saat kita itu menerapkan kasih itu sih Han, kalau menurutku. Jadi kayak yang kita tuh bisa berjalan bersama dengan dia, orang-orang yang jatuh itu tanpa ngejudge. Misal kayak yang kita tuh bisa bilang, ya oke sih, kamu salah dan aku nggak setuju sama perbuatan kamu, tapi masih ada loh orang-orang yang peduli, yuk bangkit, misalnya kayak gitu. Terus itu kita apa ya itu tuh motivasi ke dia biar dianya juga secara nggak langsung bisa terpulihkan, bisa sadar kalau oh dia salah dan ada orang-orang yang mau dukung dia untuk berubah, untuk bangkit, kayak gitu sih menurutku. Jadi kita kayak menemani, kayak kita support gitu ya, tapi kita nggak membenarkan kan. Iya, bukan kita membiarkan, bukan berarti kita membenarkan dia ya, tapi tetap sih kita harus bilang itu salah gitu. Cuma dengan cara yang ramah, dengan cara yang lemah lembut. Kayak gitu. Kadang kan ada orang yang ya udahlah, mungkin di lingkungan dia orang Kristen semua, takutnya nih kalau semua orang di lingkungan dia kayak menerima, maksudnya kayak ya udah, takutnya dia kayak ngerasa ini nggak sih, kayak ya udahlah, teman-teman gue juga kayak biasa aja, kayak berarti sebenarnya nggak parah-parah banget dong. Takutnya ada indikasi ke situ nggak sih? Nah itu dia, makanya kan sebagai teman yang baik menurutku ya Han, kita nggak boleh dong biarkan teman kita ini melakukan kesalahan, bukan melakukan kesalahan, maaf, kita tuh nggak boleh ngebiarin dia terus melakukan hal yang salah. Maksudnya udah tahu salah, tapi kita tuh biarin aja. Firman Tuhan pun bilang kalau kita tahu itu salah ya kita ngomong gitu. Nah, kasus kayak gini kan yang kita lihat bukan orangnya, tapi perbuatan yang dia lakukan gitu. Makanya kalau udah salah ya kita harus, ini aku ya, aku juga punya teman kayak gitu kebetulan, dan bukan teman sih, lebih ke saudara sebenarnya. Kita tetap bilang itu salah biar dia sadar. Tapi di balik itu kita nggak ngejudge, kita nggak biarin dia, kita nemeni dia lagi untuk pulih kayak gitu, untuk bangkit lagi, untuk jadi lebih baik lagi. Dan puji Tuhan sih sampai sekarang dia jadi kayak udah lebih baik. Karena takutnya kalau lingkungan yang ngejudge, terus kayak kan banyak tuh kasus yang dia melakukan kesalahan nih, terus dia diusir dari rumah, terus dia kayak gak berani datang ke gereja karena takut dijudge. Banyak loh yang kasus kayak gitu kan. Banyak banget, jadi dia ngerasa kayak sendiri, udah hidupnya tuh udah gak berharga gitu, dikucilkan gitu kan. Dikucilkan, dicemooh, dijauhin, ditolak. Nah itu kan orang-orang yang kayak gitu yang bisa ujung-ujungnya depresi, bisa stres sampai akhirnya bundir kayak gitu. Bisa bundir, atau anaknya ketika lahir yang nggak diurus, dia nggak bertanggung jawab sama anaknya, dibuang di kebun kayak gitu-gitu. Banyak kan kasus kayak gitu ya. Malu sih, lebih ke sanksi sosial sih kalau menurutku. Jadi emang baiknya kita sebagai orang terdekat ya kita menerapkan kasih itu ya, karena Tuhan aja mau mengampuni dosa kita gitu kan. Apalah kita yang
manusia juga ya kan, masa kita nggak mau mengampuni sih gitu Karena kita kan. kan juga ngelakuin kesalahan nggak sih? Iya. Dan kalau kita aja ya sama teman dekat kita ngelakuin hal kecil, kesalahan kecil, dan kita tuh langsung kayak dijauhin gitu, kan pasti kita sedih ya. Iya. Dan dia kayak misalnya langsung didiemin, terus dianya langsung kayak udah nggak mau temenin kita, pasti kan kita ngerasa kenapa sih gitu. Kayak mending kenapa nggak diomongin baik-baik biar bisa nemu nih jalan Iya, iya. solusinya kayak gitu. Jadi kan itu kayak, dan mereka pun akan dapat konsekuensi kan dari perbuatan dia kan. Betul betul. Dan apa namanya, konsekuensi itulah yang sebenarnya mengajar mengajar mereka ya. Jadi kita ya nggak Iya punya dong. hak gitu kan untuk Apalagi kan ngejudge. kita udah gede ya, pasti tahu dampak perbuatan kita. Iya betul. Ya kalau udah tahu gitu kenapa dibuat? Iya, nah masalahnya adalah banyak anak muda sekarang tuh yang kayak suka nyerempet, maksudnya kayak suka menantang maut, kadang kayak gitu, Ya ya. kayak kalau belum kebobolan aman lah, kayak ya udahlah, Dicoba gue tahu terus. kok cara main aman, kayak gitu contohnya. Itu gimana ya? Misalkan nih, kalau kita punya teman kayak gitu, kan kita nggak boleh membiarkan kan, kata Alkitab, kalau kita tahu itu salah, kita nggak boleh diem aja. Nah, gimana sih cara terbaik menurut kamu nih? Aduh, gimana dulu nih? Gimana misalkan kayak kamu punya teman nih, terus kamu tahu nih, ini pacarannya kayak nggak sehat nih, temen gue suka nginep di kosan atau udah living together, itu kan istilah sekarang kan. Terus kita tuh mau negor, tapi tuh kadang kita nggak enak gak sih? Kadang tuh kita sebagai anak muda kayak ngerasa, udahlah hidup dia udah gede. Nah tapi kan kita sebagai orang Kristen harus mengingatkan kan. Kalau Betul. menurut kamu ada nggak kayak tips dari kamu gitu, gimana sih cara kita ngingetin teman kita itu gitu? Karena kita semua pasti punya, aku nggak tahu ya, punya teman atau yang kayak gitu, yang udah terlalu deket gitu sama pacarnya kan, dan kayaknya nggak batasan, dan kalau kita mau bilang ke dia takutnya dikira lu sok suci gitu-gitu, lu sok paling bener, kayak nggak ngelakuin kesalahan aja gitu nggak sih, makanya kita takut ngomong ya kan. Tapi menurutku kembali lagi sih Han, sebagai teman yang baik, negur itu nggak salah sih kalau menurutku ya. Tetap kita harus bilang yang salah kalau emang itu salah. Tapi ya tadi nggak ngejudge, tetap kita bantu kan, kita juga kalau ngasih kita negur orang pasti harus ada solusi dong. Iya. Kalau menurutku, kalau kamu udah punya relasi yang baik sama dia, dan misalnya kayak udah lama temenan nih, ya aku pikir ya dia juga harus nerima dong gitu. Tapi kalau misalnya ini orang yang nggak terlalu deket ataupun ya masih teman-teman biasa gitu, perlu kita lebih perlu ini sih, bangun relasinya dulu sih kalau menurutku. Jadi justru kita misalkan nih ada teman kantor contohnya, kan kita nggak begitu sedekat itu kan sama teman kantor. Jadi cara biar kita bisa bukan negur ya apa istilahnya, ya menasehati dia, kita deketin dia dulu gitu. Menurutku sih kayak gitu. Jadi kayak kita tuh bukan hanya dikira apaan sih kritik-kritik doang, so mengguruin, tapi kita tuh menunjukkan kalau kita nih loh orang yang peduli sama kamu, kayak gitu. Iya, apalagi kalau misalkan teman kita itu ternyata orang Kristen. Kan kita itu kan sebagai orang Kristen tuh kita duta-dutanya Tuhan kan. Yes. Kayak malu banget gak sih? Kadang kamu sering gak sih misalkan nih ada kayak artis kesandung kasus, terus kadang tuh aku kayak ngelihat, wah dia Kristen lagi, malu banget. Iya. Kadang aku suka kayak gitu loh. Ini kan viral juga tuh kemarin, yang kasus ini juga nih. Dia Kristen ya? Enggak, kan kayak temennya pakai kalung salib, Oh. tapi seperti itu. Iya, kayak kadang tuh ada nyes kayak, ya ampun Kristen lagi. Kadang tuh ini suka sih gitu. ya aku juga ngelakuin kesalahan, tapi kayak Iya. mending kamu gak usah pakai itu. Kayak aduh malu gitu loh. Iya. Tapi nggak, namanya manusia kan. Nah Kayak tapi gitu sih. misalkan nih teman kita udah kita nasehatin, Panjang. nggak, kadang tuh kayak suka terjadi gitu loh, kayak misalnya kita deket, terus kayak lu jangan pacarannya jangan terlalu berlebihan gitulah, kayak jaga kesucian gitu, contohnya kita tegur, terus dia kayak ya udah sih hidup gue, udah sono lu urusin aja hidup lo. Nah menurut kamu baiknya kita udah oke,
diem aja atau kita aduin atau gimana gitu? Kalau aku sih, Mm-mm. kalau aku ya, kalau temanku kayak gitu, ya udah emang benar itu hidupnya dia. Kita kan udah nunjukin nih rasa peduli. Tapi kalau dia nggak mau dengar ya kita bisa Iya. apa gitu. Iya sih. Ya paling tetap memperhatikan, terus ikut mendoakan sih. Iya. Tapi kalau Mm-mm. aku tipe orang yang nggak mau, yang jarang nyeplosin kayak gitu. Paling aku ngomong ke dia dulu kayak, kamu tahu nggak gaya pacaran kamu kayak gini? Kamu siap nanggung resikonya? Coba deh pikirin lagi, Iya, kayak iya. gitu. Kalau aku sama yang saudara sepupu sih, saudaraku itu kayak gitu kemarin. Oh, oke. Cuma ya beda kasus. Masalahnya dia itu pacaran sama yang nggak seiman dan mereka itu sangat dekat. Ya aku takut dong. Lebih kompleks lagi ya. Iya benar, lebih Iya, kompleks. makanya. Makanya ya udah. Tapi puji Tuhannya mereka udah nggak lagi. Oh, oke. Nah, kalau aku tipe orang yang aku ajak dia tuh mikir gitu kayak, Iya. coba deh pikirin kalau gini-gini. Resikonya, Ya gitu. resikonya udah siap belum? Nanti kalau kayak ini udah siap nanggung resiko, keluarga, teman-teman udah siap belum gitu-gitu. Iya. Nggak yang ngapain sih kalau pacaran? Ya beda sih ya. Iya, Mungkin iya. karena kita udah ngerasa dekat ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Cuma kalau kita udah bilang, ya udah mau apa itu hak dia. Kita juga Iya punya sih. kehidupan yang kita juga perlu atur dan urus kayak gitu Iya, kan. maksudnya kayak jangan sampai kayak fokus kita ngurusin dia aja, kayak mikirin Iya. dia. Maksudnya dia aja nggak mikirin diri dia sendiri, ya kan? Kayak yaudah kita Ya, berdoa yang aja penting gitu kita ya. kan kayak udah ngelakuin bagiannya kita tuh, kita bilangin yang salah, kita terbuka untuk jadi temannya dia gitu kalau mau bertumbuh, kalau mau berubah gitu. Tapi kalau dia menolak, responnya menolak, ya udah kita bisa apa? Iya, makanya teman-teman penting banget kayaknya perilaku-perilaku kayak gitu tuh dipengaruhi sama lingkungan ya. Iya, benar. Jadi kayak lingkungan yang buruk, yang mungkin lingkungan yang membiasakan ya udahlah pacaran bebas nggak masalah, namanya juga anak muda. Kayak kita harus ketika kita sadar kita ada di lingkungan itu, kita harus kayak pelan-pelan mundur gak sih? Iya. Karena Dan itu tuh kebiasaan yang baik merusak salah. salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebalik. Iya, nggak Aku apa-apa. juga suka kebalik sih. Iya. Jadi kalau misalnya udah tahu kita masuk ke circle yang kayak gitu, misalnya butuh kesadaran sih Han menurutku untuk perlahan mundur, nggak langsung yang berbalik ya. Iya, Kita iya. juga butuh teman. Mungkin kalau kita butuh dia ya nggak apa-apa, jadi teman kita. Tapi jangan ikutin pergaulannya dia gitu. Iya, iya. Kalau itu rasanya bisa merusak kita, ya udah ngapain ikut-ikutan Mundur aja kayak ya. gitu. Kayak yang menjaga jarak, Kayak mundur mulai perlahan. aduh jadi asing coba kayak kisah apa gitu ya. Iya sih lah, jadi lebih baik kayak mundur aja gitu ya pelan-pelan, atau kita malah jadi garam di Garam lingkungan itu. dan terang dunia. Itu justru sulit ya, harus kita kuat mental dulu ya. Kalau aku bilang sih ya, aku lihat anak-anak muda sekarang, aku percaya anak-anak muda ini udah makin kritis Han. Di semua sosmed sekarang khotbah-khotbah itu udah pada naik di semua sosmed. Iya. YouTube, IG, TikTok, dan X. aku yakin mereka lihat, mereka tahu itu salah gitu. Ya udah tahu salah, kenapa masih mereka lakukan kan? Balik lagi ke situ. Jadi ya kita nggak bisa mantau dia terus, kita nggak bisa ngelarang dia. Dia yang tahu apa yang dia lakukan dan dia pilih jalan Ada itu akibatnya gitu. Ada apa. akibatnya itu pasti tahu dia. Jadi ya udah, paling kita cuma bisa kayak ya udah doain diam-diam. Diam-diam mendoakan. Diam-diam mendoakan, tapi tetap jadi teman dia, nggak yang langsung ninggalin atau sebagainya kayak gitu. Nanti dia jadi merasa dan malah mikir, tuh kan bener, lu sama aja kayak yang lain. Gue tuh kayak nggak bisa punya salah gitu. Iya sih. Gitu. Jadi justru kayak kita ada untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maksudnya dalam hal mental, dalam hal kesepian, kita bisa ada untuk menemani mereka. Yes. Begitu. Jadi teman-teman bergabunglah ke circle komunitas yang oke lah, yang baik gitu ya. Di Yaski ada kan komunitas anak muda, apa tuh? Namanya asik. Aku suka ikut Kristus. Masuk Pak Eko. Masuk Pak
Eko. Kalau kalian penasaran asik itu apa dan gimana cara joinnya, langsung aja cek IG kita di yaski_asik. Yeah. Pokoknya asik banget kan? Asik banget. Ya, Begitu apalagi kan ada ada Tasya juga. ada Hana juga sih. Iya, ada Ada Kacia. training-training banyak sih anak-anak muda di Yaski yang bisa jadi teman kalian kalau kalian tuh ngerasa kesepian, guys. Dan tadi kan si Tasya juga nyinggung tentang sekarang di sosmed tuh banyak loh konten-konten rohani gitu. Nah, kita juga di Asik ada pelatihan Oh ya? untuk bagaimana caranya kita menggunakan sosial media dengan efektif sebagai sarana pemberitaan kabar baik, Injil. Keren sekali. Keren banget gak sih Tasya? Duh, untungnya aku udah masuk ya. Nih kalian guys, ayo buruan. Iya, makanya Tasya nih hidupnya lurus. Jadi aku nggak perlu negor Tasya Enggak sih. juga. Justru aku yang ditegur Tasya. Enggak lah. Siapa sih yang ngelakuin kesalahan di dunia ini ya enggak sih? Yang penting kita mau menyadarinya dan bertobat. Langsung cepat bertobat srek gitu. Langsung berbalik kayak udah agak miring nih jalannya. Oke, Tuhan, aku balik gitu. Itulah ya. Mantap. Jadi tentang kasus itu kan yang viral ya salah satunya ya, kasus tentang yang hamil di luar nikah lah ya gitu. Ya sebenarnya teman-teman please jaga pergaulan kalian agar kalian juga bisa hidup suci seturut kehendak Tuhan. Dan bagi kalian yang punya teman-teman juga yang kayaknya ada indikasi seperti itu, please tolong mereka, ingatkan mereka karena kita harus mengasihi mereka gitu ya Tasya ya. Betul sekali. Mantap. Oke, next next Apa itu ada tuh? yang viral itu loh Sya, kamu lihat gak yang rumah doa? Rumah doa kenapa Yang rumah? lagi- Oh, yang dirusak. Iya, itu kayak sedih sih. Tapi kamu tahu kan? Iya. Iya kan? Itu Iya, lewat, itu kemarin rame masuk grup banget di kita juga TikTok. gak sih? Iya, itu rame banget di TikTok. Jadi agak sedih sih sejujurnya. Apalagi banyak anak-anak yang kena juga kan. Kemarin aku lihat di FYP ku itu itu ada anak-anak yang nangis yang Iya. dipeluk bapaknya Sedih banget. karena kena dampak dari rumah yang dirusak itu, rumah doa yang dirusak itu. Iya, kayak Aduh. jujur tuh sedih banget. Satu sisi marah, tapi satu sisi kita orang Kristen diajarkan mengasihi. Mengasihi dan gak boleh membalas. Iya. Aduh, gimana Dan rasanya? kita kayak di persimpangan. Gimana nih kita harus bersikap nih? Soalnya kadang aku ngerasa kayaknya kalau didiemin banyak kasusnya, tapi kita harus mengasihi, tidak boleh membalas gitu. Gimana Tasya? Nah, itu dia ya. Sejujurnya aku pun ngerasa sedih banget sih, Han. Kayak aku tuh marah, kecewa. Rasanya pengen, apa sih kalian? Coba kalian kita gituin Kayak gitu. maju loh sini sesuatu. Iya, enggak? maju. Takut Pokoknya sih. aku tuh cukup yang emosional Oh, banget kalau lihat yang kayak gitu kan. Tapi kayak perlu diingat lagi, nah ini nih tantangannya. Gimana sih kita merespon di saat kita menghadapi situasi kayak gitu, Tuhan. Iya. Sebagai orang Kristen kan kita nggak boleh ngebalas ya. Nah itulah yang harus kita sangkal tuh, susahnya jadi orang Kristen tuh kayak gitu, guys. Sulit ya, begitu sulit. Kita kecewa, wajar sih manusiawi. Marah tapi jangan sampai yang menimbulkan dosa gitu kan. Tapi dalam kasus ini rumah doa loh dirusak. Iya. Kayak yang nah, Iya. tapi di sini nih kita nguji itu keimanan kita sebagai anak muda Kristen, apalagi khususnya. kita tuh harus bisa Menahan diri dan pengendalian diri gitu. yaitu pengenalan diri, pengendalian, bisa nahan. Terus itu kita harus menunjukkan bahwa inilah kita orang anak-anak muda Kristen gitu yang bisa mengampuni, yang bisa sabar, yang bisa nggak ngebalas. Kalau bentar ya aku cari ayatnya ya. Kalau di Kristen kan diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu ada di Roma ya, ada di Matius, ada di Roma nih ya, aku bacain di Roma. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow, sangat berat. Berat sekali. Gimana sih kalau kita tuh dibuat kesel tapi kita tuh harus tetap baik sama orang? Iya kan? Kan kalau prinsip anak dunia kayak
lu baik gue baik, Baik. lu jahat gue lebih jahat dari lo. Kayak gitu Iya nggak kan? sih? Sedangkan Alkitab beda banget Beda. ngajarinnya. Nah, Tapi kadang tangan gatel loh Sya, mau kayak komen di TikTok kayak pengen mau marah-marah gitu di TikTok. aku juga kadang kayak gitu sih. Mm-mm. Cuma kayak yang ini kalau aku ikutan mereka, ya aku sama dong kayak mereka Iya. gitu. Dan itu nggak mencerminkan kita sebagai anak-anak muda Kristen kayak gitu. Ya udah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi Cuma apa berdoa. yang kita? Berarti berdoa. Gitu. Mungkin kalau aku sih untuk yang gitu-gitu, ya cuma bisa doain aja semoga korbannya tetap kuat gitu, nggak membalas. Iya. Dan mungkin kita juga kasih bantuan gitu kali ya ke korbannya. Iya. Gitu ya. Apa yang bisa kita bantu ke mereka. Iya, iya. Kayak gitu sih. Dan yang paling penting doakan orang-orang yang merusak gereja itu. Semoga mereka mendengar suara Tuhan. Iya, karena kan katanya apa, doakanlah musuhmu, apa? Doa Atau kasihilah musuhmu. kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, iya sih. Berarti kita harus berdoa secara khusyuk buat mereka. Ada tuh yang kisah, aduh aku lupa. Tapi ada orang yang jahat ke orang Kristen. Nah didoain nih, orang yang jahat itu jadi pendeta. Wow, Ntar keren. aku siapin ya, aku cari itunya. Nanti di akhir video mungkin bisa tayangkan. Iya, Iya, gitu keren sih. banget ya. Berarti emang Kristen tuh udah beda banget sama yang lain, dan kita harus mencerminkan kasih Tuhan Yesus tuh kayak gitu. Karena orang-orang aja waktu zaman Tuhan Yesus, orang-orang ngejahatin dia, ngesalipin dia. Padahal dia ya adalah juru selamat yang menembus dosa orang-orang yang ngejahatin dia. Tapi kayak Tuhan Yesus ya udah tetap aja lempeng kayak mengampuni. Iya, Iya nah kan? itu tuh. Penuh kasih. Itu tuh kan contohnya Tuhan Yesus, kayak kita tuh mengasihi mereka bukan berarti kita nggak lihat apa-apa ya. Iya, iya. Justru dengan itu kita tuh menolak untuk kita dikuasain oleh emosinya kita, oleh rasa kesal kita, kecewa. Iya. Nah itu tuh momennya kita bisa ngelatih itu. Oke, jadi justru malah jadi ajang latihan. Lah, aku pernah gak sih nonton cuplikan film yang kayak gini? Ketika kita doa sama Tuhan minta kesabaran, kita malah dikasih ujian biar kita lebih sabar. Iya, benar-benar. Kekuatan, kita dikasih masalah biar kita tuh lebih kuat. Nah, kan kamu yang minta kayak Iya gitu. sih, kayak ya gue kasih. Iya, gue kasih. Oke. Kayak gitu. Berarti jadi ini kita jangan membalasnya dengan kebencian gitu ya, tapi kita doakan mereka, doakan saudara kita yang mengalami tentunya, dan juga kita doakan orang-orang yang melakukan itu, biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka. Iya, betul. Amin. Oke, amin. Terima kasih Tasya. Berarti dari dua kasus gitu ya. Dua kasus ini setelah kita ngobrol-ngobrol, ada hal utama yang kita petik adalah kasih. Ketika teman kita melakukan kesalahan dan jatuh ke dalam dosa, kita jangan tinggalkan, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Begitupun orang yang ngejahatin kita, sejahat apapun kita nggak boleh membalas, kita justru berdiam diri dan mendoakan serta mengasihi mereka. Oke teman-teman, terima kasih, nggak kerasa sudah mau berakhir. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kalian ada saran-saran topik, bisa banget komen di bawah. Nanti kita sering-sering undang Tasya untuk kesini. Oke, sahabat Yaski, saya Hana dan saya Tasya. Kita pamit undur diri dulu ya. Bye-bye.